Quarter life crisis, waktunya berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey readers, kembali lagi di program Raw Educate edisi Book Review. Dari buku apa aja akan menjadi cerita yang luar biasa. Bersama saya Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang sangat inspiratif dari penerbit Republika. Berjudul Muda, Berdaya, Karya Raya, karya Fahad Pahdepi. Dari beberapa genre buku motivasi dan novel, saya sangat suka dengan karya Mas Fahad Pahdepi ini. Mulai dari buku bergenre novel seperti Rumah Tangga, Perjalanan Rasa, Hijrah Bang Tato, Jodoh, hingga buku bergenre motivasi seperti Muda, Berdaya, Karya Raya yang baru terbit tahun 2019 ini. Secara umum, saya sangat tertarik dengan semua karya Mas Fahad karena penulisannya tampak sederhana untuk dibaca. Pemilihan diksi kata-katanya begitu tepat dan menyasar ke spektrum semantika dan stilistika hingga seolah-olah kata demi kata memiliki nyawa dan energi kehidupan. Substansi gagasan yang disampaikan pun penuh dengan makna filosofis yang mampu mengaktifkan syaraf motorik dan syaraf intuitif. Wow, sangat luar biasa bukan? Begitu juga untuk buku ini. Lagi-lagi Mas Fahad Pahdepi begitu pandai merangkai kata sedemikian epik dan estetik yang mengantarkan pembaca ke dimensi pembacaan dan pemaknaan yang begitu luar biasa. Mas Fahad tidak sekedar menulis dengan bentuk makna tersurat, melainkan banyak menulis dengan daya makna tersirat. Walaupun penyikapan makna membutuhkan konsentrasi dan daya pemahaman yang lebih, kalimat-kalimat yang diakumulasikan dalam berbagai quote tertentu menjadikan buku ini asik dan tidak mudah bosan untuk dibaca. Buku ini menurut saya sangat sesuai dengan kehidupan masa-masa remaja yang beranjak dewasa di era milenial saat ini. Betapa tidak, buku ini menyoroti fenomena-fenomena yang kerap dilalui oleh manusia ketika masuk usia dewasa, sekitar usia 20-30 tahun. Fenomena quarter life crisis atau krisis perempat usia merupakan krisis kehidupan yang sering melanda kaum generasi muda karena ketidakadaan atau ketidakadanya kepercayaan dan keyakinan diri untuk bersikap persisten terhadap cita-cita dan impiannya. Fenomena tersebut oleh Mas Fahad dianggap sangat berbahaya dan berdampak serius bagi kalangan anak muda. Mengapa? Karena usia muda adalah usia emas menurutnya. Usia penuh dengan kejayaan pikiran, hati, dan tindakan. Usia dengan segala daya dan upaya untuk menciptakan ide, membentangkan peta tujuan, merencanakan petualangan, menentukan cita-cita, dan mewujudkannya hingga menjadi nyata. Namun, realita yang terjadi, kebanyakan mereka mengalami problematika krisis perempat usia. Mungkin juga kalian merasakan hal seperti ini, bukan? Kemudian yang mengatakan mereka tidak merencanakan cita-cita, impian, dan tujuan dengan rute yang jelas. Indikator yang kerap kita jumpai antara lain seperti saat dimana mereka lulus kuliah, masuk ke dunia kerja, dihadapkan pada pertanyaan seputar pernikahan, rumah tangga, atau hal lain yang mempertanyakan kemapanan. Saat seorang remaja dipaksa menjadi lebih dewasa dan masuk ke dunia yang sesungguhnya, gejala umumnya mereka sering merasa cemas, takut, bingung, tersesat, bahkan terasing. Mereka seakan tidak lagi memiliki daya imajinasi yang tinggi, semangat yang membara, dan persistensi hati yang kuat. Dampaknya, mereka di usia mudanya cenderung bermalas-malasan, mudah menyerah, dan tidak resisten dengan kehidupan.
Mengutip perkataan seorang ahli ilmu filsafat, Rocky Gerung pernah mengatakan, mereka itulah yang tidak punya daya fiksional yang tinggi. Daya fiksional yang hakikatnya mampu mengaktifkan dan membangkitkan kepercayaan diri, keyakinan hati, dan rasionalitas pikiran. Dari fenomena tersebut, buku ini hadir untuk menjawab tesis problematika yang menggejala di kelompok generasi muda milenial saat ini. Secara ringkas, buku ini adalah tentang anak muda yang berdaya dan mampu menghasilkan uang dengan sejumlah karya. Bisa dikatakan buku ini berisi kompilasi cerita perjalanan Mas Fahad Pahdepi sejak usia di mana masih menjadi anak-anak sekolahan, hingga menjadi anak sekolahan, hingga menjadi writer-trainer hebat seperti sekarang. Sejak seorang Mas Fahad yang menjadi siswa sekolahan swasta biasa di kota Bandung, menjadi anak yang tidak beraturan, anak yang tidak akademis, hingga Mas Fahad yang berprestasi, pandai menulis, perancang ide, dan seorang pemimpi yang sukses. Mas Fahad bercerita tentang bagaimana mengembara dengan tujuan dan cita-cita yang istimewa, bagaimana membentuk perjalanan yang menuntut kita untuk memiliki daya tahan yang baik, rasa ingin tahu yang tinggi, dan keteguhan hati untuk menentaskan semua langkah hingga sampai di tujuan. Dari segi struktural materi, buku ini terdiri dari 10 bagian utama dan dibagi menjadi beberapa bab kecil. Setiap bab terdapat kutipan-kutipan yang disarikan dari penggumpalan kalimat, penerungan pikiran, dan pencerahan hati. Dalam ulasan kali ini, saya ingin mendeskripsikan 3 bagian yang menarik dan penting untuk dipahami dan direnungkan dengan seksama. Bagian pertama, ia mengatakan taruh hatimu di puncak gunung. Wah, gimana ini maksudnya? Berbicara tentang sebuah keyakinan hati untuk menentukan arah dan langkah, kebermanfaatan untuk orang lain, upaya menginspirasi dengan mimpi-mimpi istimewa. Itulah maksud dari pernyataan tersebut. Ada satu kutipan dalam bab ini yang menurut saya sangat berarti dan mempunyai daya persuasif yang tinggi, yaitu tentang impian. Selalu ada jarak di antara siapa diri kita sekarang dan siapa diri kita nanti. Sebagian menangisi jarak itu untuk kemudian merasa kalah dan menyerah. Sebagian lagi tetap tersenyum dan berusaha mengalahkan jarak itu dengan sikap pantang menyerah. Jarak itu bernama tantangan. Bagian kedua, ya, mulai dari akhir. Ada beberapa pemaknaan kalimat yang menarik di bagian ini. Start from ending, atau istilah bahasa Inggrisnya. Mulai sesuatu dari akhir. Gimana maksudnya? Mas Fahad dalam bagian ini berbicara tentang aktivitas bermimpi dan sebuah impian. Bermimpi menurutnya adalah membayangkan sebuah kondisi yang kita inginkan, sementara memiliki impian adalah tentang membentangkan mata, menciptakan rute, dan menjalani semua usaha untuk sampai ke sebuah tujuan yang kita bayangkan itu. Baginya, menjadi seorang pengusaha harus membuatnya belajar mengenai apa yang disebut dan look for S atau 4S. S yang pertama adalah tentang survival, masa di mana kita harus hidup berjuang di antara hidup atau mati. S kedua tentang security, situasi di mana kita sudah aman dan ingin menata hal yang lebih baik untuk keamanan jangka panjang. S ketiga tentang sukses, yaitu situasi setelah melampaui rasa aman, dan biasanya kita sudah memiliki sejumlah akses dan fasilitas untuk bersenang-senang. Misalnya, ketika mau membeli sesuatu bukan lagi soal fungsi belaka, tapi juga selera dan gaya. Dan S yang keempat, ini adalah yang paling penting, yaitu significance.
Saat kita mencapai S yang keempat ini, hidup bukan lagi persoalan mementingkan diri dan keluarga, tetapi tentang memberi dan berbagi sebanyak mungkin kepada orang lain. Berhentinya Mas Fat sebagai PNS terpilih waktu itu bukan karena tidak pandai bersyukur atau yang lain, melainkan ia lebih memilih untuk menjadi pengusaha karena ia ingin sampai di S yang keempat tadi, yaitu berupaya untuk menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang, bisa menolong sebanyak mungkin orang, punya amal jariah dengan memberdayakan sebanyak mungkin orang. Begitulah alasan kuat yang mendasari Mas Fat. Seolah ia tak pernah berhenti bekerja, membuat apa saja, karena ending yang diharapkan adalah S yang keempat, yaitu significance itu tadi. Sebagaimana Maudi juga pernah mengatakan hal tersebut, Mas Fat dalam bagian ini juga sangat persisten dengan persoalan mindset. Ia menegaskan bahwa satu hal yang membedakan kita dengan orang lain bukanlah kecerdasan, bukanlah skill, atau bahkan keberuntungan, melainkan mindset. Bagaimana kita merancang jalan, membangun rute untuk mencapai semuanya. Bagian ketiga, yaitu teruslah bergerak. Menyoal tentang sikap persistensi terhadap apa yang kita yakini, tidak banyak yang diuraikan untuk bagian ini. Yang jelas, ada satu energi positif yang menurut saya perlu diingat, yaitu tidak ada kata menyerah. Selalu ada dinamisasi kehidupan, sebagaimana kutipan yang kerap kita dengar, yaitu al-harokah fiha barokah. Dalam hidup, dalam setiap pergerakan yang kita upayakan, terdapat sesuatu hikmah dan keberkahan yang tak terduga. Dalam setiap pergerakan juga terdapat doa yang luar biasa. Tidak ada yang tahu kapan doa kita terkabul, tapi yakinlah pasti ada doa terbaik yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Kadang kita harus jatuh secara luar biasa untuk bangkit kembali secara luar biasa. Terakhir, buku ini benar-benar sangat menginspirasi, memberikan asupan energi, membangkitkan rasa dan nurani hati, melesatkan semangat diri, bahkan mampu membuka pemahaman-pemahaman baru dan terkini, khususnya untuk saya pribadi. Semua manusia diciptakan untuk berdinamisasi, bersosialisasi dan berproduksi, menciptakan ide, merancang peta tujuan, dan menentukan usaha dengan penuh kebahagiaan. Apalagi seorang yang masih berusia muda, rasanya tidak pantas jika harus menunda untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaannya. Sekarang waktunya untuk berkarya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca dan terus membaca karena dunia kelak akan membacamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.